KB Ear Flash. Apakah ayam ini bakal sesuai namanya yang mungkin jadi ayam yang cepat, gesit atau cerah, atau malah jadi ayam yang dark atau gelap? Simak ulasan selengkapnya. Halo semuanya, balik lagi dengan Lopins Audio yang tampilannya cukup beda. Oke, sebelum lanjut saya mau ngucapin makasih dulu nih buat keephifi.com yang udah kirim sampel reviewnya. Buat teman-teman yang mau beli, linknya ada di deskripsi ya. Oke, KB Ear Flash ini dibanderol 25 USD atau sekitar 390 ribuan dengan box yang tampilannya simple seperti ini. Nah, untuk full unboxingnya teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya. Nah, sebelum masuk ke K3S, saya akan bahas dulu overall kualitas audio KB Ear Flash ini. Jadi overall KB Ear Flash ini punya tonal yang bassy, tebal, dan agak sedikit dark atau agak gelap. Untuk bassnya tergolong gede, cukup di boost utamanya di bagian mid bass atau mid bass. Tapi sub bass atau sub bassnya gak terlalu di boost, namun tetap cukup deep atau cukup dalam. Nah, untuk speed bassnya bukan yang cepat tapi nggak sampai lambat juga. Kemudian bagian midnya agak sedikit mundur tapi tebal dan cukup natural. Vokal cowok bobotnya bagus tapi vokal cewek agak kurang lepas dan kurang clear juga atau kurang bersih. Kemudian treble-nya smooth atau halus dan hangat atau warm. Oke, lanjut ke keunggulannya dulu nih. Yang pertama, KB Ear Flash ini punya sound signature atau karakter suara yang warm atau hangat, smooth atau halus. Di sini nggak ada suara yang tajam atau pedas istilahnya. Dan bisa dibilang cukup musikal. Nah, untuk keunggulan yang kedua adalah koherensinya yang cukup bagus. Ya, walaupun ayam ini menggunakan dual hybrid driver 1DD dan 1BA. Tapi tidak kerasa perbedaan kecepatan dari kedua jenis drivernya ini. Kemudian timbrenya juga cukup natural, nggak kerasa metalik di bagian treble-nya. Nah, untuk keunggulan yang ketiga, KB Ear Flash ini sangat mudah di-drive. Menggunakan HP tanpa dongle DAC atau cuma pakai adapter yang tidak ada DAC-nya. Ini sangat aman. Nah, untuk keunggulan yang keempat, KB Ear Flash ini punya desain housing yang cukup ganteng dan cukup elegan. Tapi tetap minimalis dan housingnya ini sangat ringan. Jadi di telinga itu nggak kerasa ada yang berat. Oke, itulah 4 keunggulan dari KB Ear Flash ini yang saya temukan. Sekarang saya akan bahas kelemahannya. Yang pertama yaitu kelemahannya ada pada kemampuan teknikalitasnya yang biasa aja atau malah kurang bagus dibanding para pesaingnya. Nah, untuk kelemahan yang kedua yaitu bassnya cukup bumi dan kontrol bassnya kurang bagus. Selain itu treble-nya roll off atau buntung. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu build quality-nya yang biasa saja. Jadi kesannya agak murahan seperti housing QKZ harga 50 ribuan. Padahal KB Ear Flash ini dibanderol hampir 400 ribuan. Jadi gini, walaupun faceplate-nya pakai bahan metal, tapi bahan resinnya tipis. Nah, sebagai info saja bahwa KB Ear Flash ini pinnya menggunakan pin QDC atau QDC, seperti kebanyakan ayamnya KZ saat ini. Biasanya menggunakan pin khas KB Ear atau TFZ. Nah, untuk kelemahan lainnya saya belum nemu, tapi saya punya nitpick atau unek-unek secara pribadi. Nitpicking yang pertama yaitu soal fitting. Di telinga saya fittingnya kurang nyaman kalau dipakai untuk lama-lama. Padahal kalau ngomongin pas, ini fittingnya pas. Tapi ketika dipakai berjam-jam, itu agak sedikit pegel. Tapi belum tentu untuk telinga teman-teman. Nah, untuk nitpicking yang kedua yaitu KB Ear Flash ini punya packaging yang sangat standar kalau kita lihat harganya. Ya, walaupun dikasih 2 set ear tips atau 6 pasang, tapi kualitasnya juga biasa aja. Selain itu juga kabelnya standar banget dan agak tipis. Tapi kalau dipegang ini memang lentur dan tidak mikrofonik. Oke, sekarang lanjut ke perbandingan. Kalau dibandingkan KB Ear Storm atau KB Ear Faker yang sebelumnya saya review, overall soal kualitas audio menurut saya masih lebih oke KB Ear Flash ini.
ya paling tidak secara tonal. Tapi kalau dibandingkan pesaing dari brand lain yang setipikal atau yang cukup bassy dan warm, seperti Escort Adonis, KZ Defy Non-Sweet, atau Moondrop Q2, jelas ketiganya lebih baik secara tuning, teknikalitas maupun build quality. Bahkan QKZ XHBB maupun KZ Linglong menurut saya masih lebih baik. Ini yang saya omongin adalah yang setipikal atau agak mirip. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya KB Ear Flash ini adalah ayam yang kurang recommended di kelas harganya. Secara tuning, tonal, ataupun karakter, saya sebenarnya cukup suka. Tuningnya bassy, hangat, nyantai, gak cepet bikin capek kuping. Tapi secara teknikalitas memang kurang bagus. Apalagi kalau lihat pesaing-pesaingnya yang malah dibanderol lebih murah. Overall, KB Ear ini adalah brand cukup lama dan salah satu pionirnya Chi-Fi atau China High Fidelity. Tapi entah kenapa kayak stagnan atau mandek. Ini cukup disayangkan. Nah, saran saya kalaupun teman-teman mau nyoba ayam ini, coba gunakan ear tips yang lubang bornya cukup gede dan source yang netral atau netral to bright seperti DAC-CX Pro, Abigail, JM6 Pro, Audirec Atom 3, atau ini nih, Hidis DH80S. Nah, jenis musik yang cocok untuk KB Ear Flash ini menurut saya yaitu seperti EDM, hip hop, dangdut juga masuk dan sejenisnya. Tapi kalau buat metalan, rock, atau vokal, terutama vokal cewek, ini jelas gak masuk. Oke, itu saja pembahasannya dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.